izin Guruji. Ya, Jadi apa sebenarnya apa sih akhir atau end-nya dari semua ini, upaya untuk menyeragamkan ini apa sih sebenarnya? kekuasaan, penguasaan. Jadi menguasai semua makhluk yang ada di dunia ini. Sekarang kan pertama-tama mereka menguasai dengan perkawinan silang tanaman, tumbuh-tumbuhan, padi dan sebagainya. Setelah itu kemudian makin canggih ya. Jadi sekarang mereka akan menguasai manusia, dan manusia yang sekarang akan lahir itu nggak butuh makanan. Dia kan dibuat sedemikian rupa sehingga dia itu nggak punya pencernaan lagi. Ya, dia akan butuh obat-obatan, industri. Dan alasannya kuat sekali bahwa sekarang kita lagi mengalami scarcity of food ya, kekurangan makan, pangan. Jadi mau nggak mau manusia harus membiasakan diri untuk makan pil. Nah sekarang manusia seperti kita yang tanggung kita ini sudah pernah mencicipi makanan yang asli, kita kan bingung sendiri, pencernaan kita kan rusak. Jadi industrialisasi itu dimulai dengan begitu. Kapan zaman industri, revolusi industri itu kapan? 1800-an kalau nggak salah kan. Jadi sejak revolusi industri itu mereka melihat, nah sekarang kita bisa menguasai. Pertama-tama kan mereka baru bikin train aja orang nggak mau masuk, nggak mau ikut. Ini ada lagu Hoje Malo. Tahu ceritanya? No. Jadi Hoje Malo ini orang Shidi, orang keturunan Arab, orang Sindhi. Bukan keturunan Arab, sorry, keturunan dari Afrika. Shidi. Dia entah karena banyak cerita bahwa dia itu pejuang kemerdekaan lah, apalah. Ada yang mengatakan betul dia itu bukan pejuang kemerdekaan, tapi dia semua orang kriminal ya. Dan dia dijatuhi hukuman mati. Dia berada di penjara. Orang-orang di seluruh India was labnya Inggris kan. Itu nggak ada yang mau naik train. Di Inggris sendiri mereka sulit sekali untuk dipaksa untuk naik train karena train itu menyerupai their imagination about hell, about neraka. Dimasukin coal, dimasukin batu bara, kemudian ada api yang keluar, wah ini kita akan dibawa ke neraka nih. Jadi nggak ada yang mau. Nah terus di India pun begitu, nggak ada yang mau. Di subkontinen India, dari Afghanistan sampai ke Burma segala ya. Sekian banyak negara yang sekarang sudah merdeka itu dulu semuanya India, British India. Nah itu nggak ada yang mau. Nah mereka menawarkan kepada si Hoje Malo ini, Jamalo namanya. Mereka menawarkan, kalau kamu berani masuk ke trade ini, kita akan memaafkan hukumanmu. Nah dia pikir ya nothing to lose. Saya anyway akan mati kan. Yes. Dia naik kereta itu kemudian dia selamat. Dan begitu dia turun ke kotanya, saya lupa nama kotanya, di situ mereka yang menyambut dia itu menyanyikan lagu itu, Hoje Malo. Dia ketiayo keras, nah dia sudah datang dengan selamat, Hoje Malo. Jangan saimu dia pakai cincin. Cincinnya pun masih utuh, bajunya masih utuh, nggak ada yang terbakar. Itu lagunya itu begitu. Kalau dari sejarahnya itu kan, kalau sudah semakin jauh dari nature itu kan, entah yang mungkin dari zamannya Krishna akan ada perang, atau zaman yang dulu itu yang laut yang ini sekali akhirnya kerjasama antara sura-sura. Nah, kira-kira untuk yang sekarang ini bagaimana? Kerjasama sura-sura ini sudah terjadi, cuma saya tidak akan sebut namanya ya. Itu sudah terjadi di dalam lingkup yang lebih besar di dunia. Beberapa negara yang dulu itu saling bertentangan, bahkan ideologi mereka berbeda, sekarang berjabat tangan untuk melakukan sesuatu bersama. Dan tujuan mereka adalah menguasai dunia ini. Sekarang di setiap negara misalnya, apalagi di negara-negara di mana ada multipartai, partai yang ideologinya berbeda, di sini mereka sedang berantem
Di sana mereka akan berjabat tangan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi apa yang terjadi di zaman itu, surah-surah itu, sudah terjadi sekarang. Semuanya adalah repetition, samsara, pengulangan. Seperti yang saya katakan kemarin, kapan saya lagi cerita itu, Kurawa ya. Begitu juga. Semuanya adalah industrialisasi, hasil dari industri. Against the nature. Against the nature, makanya terjadilah perang. Selama ini itu yang terjadi. Jadi apa yang kita sekarang, teknologi yang kita merasakan luar biasa itu hanyalah repetition apa yang pernah terjadi 5.000 tahun yang lalu. Nah, selama 5.000 bertahan ya. Selama 5.000 tahun cuma itu aja. Negara-negara menjadi kaya raya. Baru nggak sampai 200 tahun, 2 abad. Semua negara di sana itu bangkrut. Mereka menjadi kaya karena rempah-rempah kita. Karena germs kita. Karena bahkan salt, bayangkan. Celery. Orang dibayar dengan salt. Namanya celery kan, celerium. Orang dibayar dengan garam itu berharga sekali garam. Semuanya Timur Tengah, Timur Jauh, semuanya dari Timur. Makanya begitu menemukan semua itu, Barat berpikir kita nggak punya apa-apa, mereka punya segalanya, harus dikuasai. Sekarang kita dibikin berantem kan juga begitu. Timur harus berantem, harus konflik terus, nggak dapat dikuasai. Tapi kenapa kita bahas semua ini ya? Karena ada yang salfok sekarang. Kenapa itu? Ada sesuatu yang baru di antara kita. Apa itu? Apa itu? Siapa ya yang bisa nebak?